Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda. Nawayna ta'ala ta'lim wa zakra tadhkirna fa'al intifa' li fa'al istifada wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalat ala al-khair ibtigha' wajhi mardatih wa qurbi thabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Melanjutkan daripada tulisan Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitabnya Tajul Aras. Di antara alasan kenapa sih beliau kok menulis kisah-kisah para wali ini, ya, kemudian beliau mengatakan alasannya diantaranya menukil daripada apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Saleh Hamdun bin Ammarah Al-Qasarani Saiburi. Beliau mengatakan man nadhara fi siyari salaf arafa taksirahu wa takhallufahu an dzari darajatir rijal. Barang siapa yang memandang kepada kisah perjalanan hidup para pendahulu, maka dia akan mengenal kekurangannya, bahkan penyimpangan yang ada pada dirinya daripada derajat-derajat yang luhur yang pernah dimiliki oleh mereka itu para aulia. Jadi ketika kita melihat bagaimana itu para wali, orang-orang yang luar biasa itu, kita bisa mengukur. Loh, kenapa seperti itu? Jika kita lihat bagaimana para sahabat itu, wah, mereka luar biasa. Badalu amwalahum anfusahum fi sabilillah. Mereka itu bukan jangankan harta, nyawa mereka pun diberikan atas perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjual, bahasanya ya, mereka menjual diri mereka untuk Allah. Mereka merealisasikan janji mereka kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, mereka menjual diri mereka. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara kelompok kaum mukminin ada sekelompok manusia yang mereka itu jujur, tulus akan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka janji setia kepada Allah dan mereka laksanakan, bukan hanya ucapan saja. Seperti juga Suhaib Ar-Rumi itu ya, yang kita pernah ceritakan, saudagar Romawi yang kaya raya, kemudian mendengar tentang Nabi Muhammad SAW ada di Mekah. Ini saudagar kaya raya ya, ditinggal semuanya itu ya, hanya beberapa saja yang penting dibawa ke Mekah. Ya, sampai Mekah, yang namanya memang beliau ini Suhaib Ar-Rumi ini ya hanya ketemu Nabi, Islam bersama Nabi, luar biasa senang. Nah, memang dasarnya beliau ini pintar berdagang, akhirnya sukses lagi di Mekah itu. Jadi saudagar juga di Mekah. Ternyata setelah itu sampai turun perintah hijrah kepada Nabi SAW. Nabi pun hijrah. Nabi hijrah, wis ya, sahabat pertama, para sahabat hijrah sampai Nabi hijrah. Suhaib Ar-Rumi pada akhirnya nyusul. Buat apa di Mekah? Beliau ini ke Mekah saat itu apa? Karena ingin bersama Nabi SAW. Nabi hijrah ke Madinah dan mengajak semua sahabat untuk hijrah ke Madinah. Nah, maka Suhaib Ar-Rumi pun bismillah berangkat Suhaib Ar-Rumi dengan membawa barang-barang miliknya tadi itu. Sampai perbatasan dicegat oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Dicegat, mau kemana kamu ya Suhaib? Loh, saya mau ke Rasulullah, saya mau ke Nabi Muhammad SAW. Loh, kamu ini, kalau bahasa mereka, loh kamu ini kok aneh. Kamu ini dari Rum, orang nggak punya apa-apa dari sana, kamu tinggalkan semua hartamu. Kamu di Mekah, dagang, sukses. Loh, kok sekarang mau kamu tinggal lagi? Loh, beres tak kamu ini? Ibaratnya gitu. Beres tak kamu ini? Loh, iya, kenapa? Saya ingin ikut Rasulullah. Itu tujuan saya. Tidak boleh, katanya. Tidak boleh. Kamu tidak boleh melewati, kecuali kalau emang kamu pengen, tinggalkan semua hartamu, baru kamu boleh jalan. Ya, tidak banyak mikir. Loh, ini seorang yang di hatinya itu full dengan Nabi Muhammad SAW. Ini ada ungkapan I love you full ya ini. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi ini cinta sama Nabi full 100%. Loh, kalau itu yang kamu mau, tak tinggal. Hanya saja selai pakaian yang beliau bawa, wes ditinggal semua itu. Asal ketemu Nabi, asal kumpul sama Nabi SAW. Itu Suhaib Ar-Rumi belum nyampe ke Madinah. Nabi SAW kala itu bersama para sahabat.
Nabi mengatakan kepada para sahabat termasuk Sayyidina Umar, ini akan datang seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar penasaran, langsung Sayyidina Umar nih sahabat yang suka memberi kabar gembira kepada sahabat yang lain. Langsung ditunggu di perbatasan. Dari jauh kelihatan Suhaib jalan sama, tidak bawa apa-apa, sendirian. Nah, kata Rasulullah, panggil, kalau datang panggil suruh sini. Teriak Sayyidina Umar, ya Suhaib, Rasulullah yang tadiruk, ya Suhaib, Rasulullah nunggu kamu loh ini, ayo cepat-cepat. Suhaib sama lemes kala itu, semuanya ditinggalkan demi Nabi. Lah kok Nabi nunggu beliau? Padahal tidak ada WhatsApp waktu itu, tidak boleh status OTW Madinah gitu, tidak ada. Ini Nabi SAW sudah tahu, dan Nabi nunggu. Bingung Suhaib. Man ana hatain Rasulullah. Beliau mengatakan, loh siapa saya ini? Ini beneran, Nabi nunggu saya. Loh saya ini siapa? Datang ketemu Sayyidina Umar, dipeluk sama Sayyidina Umar, digandeng, dibantu sama Sayyidina Umar, datang ke Nabi SAW. Ketika masuk ke kediaman Nabi SAW bersama para sahabat, Nabi SAW sampai berdiri. Nabi tidaklah menyambut tamu sampai berdiri, kecuali beliau sosok yang istimewa. Sayyidah Fatimah itu beliau berdiri. Beberapa orang yang istimewa itu beliau nyambut sampai berdiri. Ini Sayyidina Suhaib masuk, Nabi SAW berdiri. Saya mengatakan, laqad anzalallahu fika Qur'anan. Allah telah menurunkan ayat sebab kamu. Tambah kaget ini Suhaib. Ditunggu sama Nabi, beliau sudah ada karu-karuan, nangis, tangis-tangisan, dipeluk sama Nabi, dirangkul sama Nabi. Tambah dibilangi, ya Suhaib, turun firman Allah tentang kamu. Yaitu wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah innallaha raufun bil ibad. Di antara umat manusia ada yang menjual hartanya untuk Allah dan Allah Maha cinta kepada hambanya. Jadi menjual dirinya untuk Allah dan Nabi SAW. Ini Sayyidina siapa? Suhaib Ar-Rumi. Kalau kita melihat begitu besar, yakni cinta mereka, ikatan batin mereka dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, kita bisa mengukur diri. Nah kita ini seperti apa? Sejauh apa cinta kita kepada Nabi, kepada Allah? Kemudian sudah sebesar apa perjuangan kita untuk Allah, untuk Nabi SAW, yang mana perjuangan kepada Allah dan Rasulullah alamat keberuntungan dunia akhirat. Nah, sehingga jika kita melihat juga mereka para tabi'in, yaitu yang mengikuti para sahabat, kita melihat mereka itu orang-orang yang luar biasa. Sehingga dengan memperhatikan kisah hidup mereka, gitu loh. Kemudian kita akan menimbang bagaimana jauhnya diri kita dengan mereka. Nah, maka diharapkan dengan kita membaca kisah-kisah mereka, kita termasuk dalam golongan mereka. Kita cinta kepada mereka dan kita mendapatkan barokah mereka yang sangat luas. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan mendapatkan hal itu semua bukan hal yang besar bagi Allah jika kita tulus, jika kita serius. Bahkan Abul Husain Ibnu Bunnan beliau mengatakan, la yu'azzimu qadral awliya illa man kana 'azimal qadri indallah. Ini kata-kata yang jangan sampai bikin kita sombong, cuman bikin kita minimal bersyukur. Jika dia dalam hati kita ada sedikit saja cinta kepada wali, kita bersyukur, tapi jangan kita sombong. Kenapa jangan kita sombong? Karena dikatakan oleh Abul Husain di sini, tidaklah hati seseorang mampu mencintai seorang wali, melainkan orang tersebut adalah orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang sering mungkin kita bahas ya, tidak semua orang bisa merasakan cinta kepada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada orang penyanyi gampang sekali, cinta kepada artis banyak sekali. Cinta sama wali tidak semua orang. Sehingga beliau mengatakan, tidaklah cinta sama wali kecuali orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ada rasa cinta pada wali sedikit saja, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pemberian gitu loh, itu pilihan dan pemberian Allah. Begitu juga, kenapa sih kok penting mempelajari, membaca kisah-kisah para orang-orang soleh itu? Imam Al-Haddad beliau mengatakan, man khalata ahlaz zaman dhaqa sadru wa fasada amruh. Barang siapa yang hanya berkumpul dengan orang-orang masa kini saja, maka hatinya akan terasa sempit dan urusannya akan terasa kacau balau. Bahkan warubbama qamat alaihi nafsu faghalabatu. Bahkan ada kalanya hawa nafsunya akan melawan dia dan mengalahkan dia. Nah, kenapa? Karena orang ini seiring zaman, dari zamannya Nabi SAW, seiring zaman pada umumnya ya, pada umumnya ini semakin jelek, semakin jelek.
Nabi SAW menyatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian zaman yang ranking kedua, ya setelahnya Nabi, sahabat. Setelah zamannya sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, Jadi ini semakin ranking semakin menurun. Tapi bukan kemudian kita pesimis ya. Zamannya rusak, ya rusak menisan. Ya bukan gitu lah. Makanya sama beliau diingetin, kalau kamu itu hanya hidup yakni dengan orang yang sezamanmu saja, kumpul dengan itu saja, campur baur, maka nanti kamu cepat sumpah, fasada amruh, bahkan ada kalanya terkalahkan hawa nafsu. Terus caranya gandolan dengan orang-orang mendahulu gimana? Ya ini tadi, dengan kita mengkaji kisah mereka, mengkaji kalam-kalam mereka, sehingga seolah-olah kita hidup di masa mereka gitu loh. Mereka itu kan berbicara kepada ahli zamannya mereka. Mereka itu kan menasihati kepada orang-orang ahli zamannya. Nah, kita dinasihati dengan ahli zaman kita, gitu loh. Kita kumpul dengan ahli zaman kita. Maka kalau kita di sini, ya kita akan merosot. Tapi kalau kita ngikut di zaman yang terdahulu, maka mudah-mudahan kita ikut di orang-orang yang soleh terdahulu tadi itu. Nah, lu kenapa? Li'anna aqwalahum af'alahum kharija an siratal mustaqim. Karena kalau orang-orang ahli zaman ini pada umumnya ya, enggak semua, pada umumnya itu seringkali ucapan mereka, ungkapan mereka itu keluar daripada jalan yang lurus. Ia dipanggil sebagai ulama, ia dipanggil sebagai ahli ilmu katanya, ustadz katanya. Tapi ternyata perkataan mereka ini jauh daripada ilmu. Hati mereka jauh daripada cahaya keilmuan itu sendiri. Bahkan sebagian mereka juga melihat sesungguhnya memandang kepada cerita-cerita orang-orang soleh, ya karamat daripada orang soleh dan marifat-marifat yang Allah berikan kepada mereka, ini yusirul himam ila talabil maratib al-aliyat, akan menjadikan seseorang bersemangat untuk mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti ibadah kemudian pengen karamah ya. Ustaz sholat malam saya kenapa? Biar bisa karomat, biar bisa terbang misalnya, ya udah bakal. Kalau itu tujuannya, tidak dipastikan tidak akan bakal jadi wali. Nah, karena karomah itu bukan seperti sulapan, kapanpun mau kemudian terjadi. Tidak, karomah itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan para wali itu dikatakan ketika mereka terlihat karomahnya di hadapan, ini wali beneran ya, yang ketika mereka itu karomahnya nampak di hadapan makhluk dan itu kehendak Allah, mereka itu malunya dikatakan oleh para ulama seperti seorang wanita yang haid dan ketahuan kalau dia haid. Ngapunten, misalnya ngeflag atau ngerembes atau gimana gitu ya, kan kelihatan. Misalnya kalau keluar darah, malu sekali. Loh, wali itu kalau karomatnya terlihat oleh orang lain, terlihat keistimewaannya di hadapan Allah, maka mereka merasa malu, bukan justru bangga. Adapun beberapa aulia yang kemudian karomahnya nampak, nah itu memang karena ada hikmah yang besar di balik kejadian tersebut. Bukan berarti kita suudzon, loh ini wali kok karomahnya dinama-nampakkan, bukan dinama-nampakkan gitu loh. Melainkan ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jalankan untuk orang-orang banyak melalui wali tersebut. Dan masih banyak daripada keistimewaan yang insyaallah kita akan bahas satu persatu pelan-pelan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.